Ya, oke. Halo semuanya. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah jaringan komputer. Dengan saya Hafiz Aulia Habibi sebagai PJ kalian untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal dasar-dasar jaringan komputer mulai dari pengertian, komponen utama, jenis jaringan, hingga pengenalan Cisco Packet Tracer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem telekomunikasi yang memungkinkan komputer saling bertukar data dan informasi. Dengan adanya jaringan, kita dapat berkomunikasi, berbagi sumber daya seperti printer dan file, serta mengakses layanan internet. Contoh sederhana adalah jaringan WiFi di rumah atau kantor yang menghubungkan beberapa perangkat ke satu jaringan yang sama. Setiap jaringan komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada network device seperti hub, switch, dan router. Perangkat ini itu yang mengatur aliran data. Lalu kedua ada user device, itu seperti laptop, PC, atau ponsel yang digunakan oleh pengguna. Ketiga itu ada interconnection, yaitu media penghubung seperti kabel, NIC, dan konektor. Dan terakhir keempat ada address, yaitu alamat logis atau IP address yang digunakan agar setiap perangkat dapat dikenali di jaringan. Jenis jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan skala cakupannya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, digunakan di area kecil seperti rumah, sekolah. Kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini mencakup satu kota, misalnya jaringan antar kampus di suatu wilayah. Dan yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Ini mencakup antar kota bahkan antar negara. Dan terakhir ada internet itu sendiri, yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Lalu ada jenis jaringan berdasarkan topologi. Berdasarkan bentuk koneksinya, jaringan dibedakan menjadi beberapa topologi, yaitu yang pertama ada topologi star, yaitu semua perangkat terhubung ke satu titik pusat seperti switch. Yang kedua ada topologi bus, semua perangkat terhubung dalam satu jalur utama. Tiga ada topologi ring, yaitu data mengalir melingkar dari suatu perangkat ke perangkat lain. Dan keempat ada mesh, di mana setiap perangkat saling terhubung langsung satu sama lain. Masing-masing topologi memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan jaringan. Perbedaan hub dan switch. Hub dan switch sama-sama digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal, tapi cara kerjanya beda. Hub menghubungkan data ke semua port tanpa memeriksa tujuan, sehingga efisiensinya rendah. Sedangkan switch lebih pintar, ia mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan menggunakan alamat MAC. Switch juga lebih cepat, efisien, dan bekerja pada layer 2 OSI. Itu sebabnya switch lebih umum digunakan di jaringan modern. Itu selanjutnya ada router dan routing. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan. Ia bertugas meneruskan paket data ke alamat IP tujuan. Proses ini disebut routing. Dengan router, banyak perangkat bisa berbagi satu koneksi internet yang sama. Router juga berperan penting dalam menentukan jalur tercepat agar data bisa sampai ke tujuannya dengan efisien. Lalu ada IP address. IP address adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam suatu jaringan. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi setiap perangkat di host. Yang kedua, menentukan rute komunikasi antar perangkat. Dan ketiga, mengatur lalu lintas atau traffic data agar sampai ke tujuan yang benar. Terus juga IP address ini itu tidak boleh sama ya teman-teman. Kalau sama, maka nanti si jaringannya ini tidak akan terkoneksi atau alias trivia itu akan saling bertabrakan. Terus juga IP address ini ada dua versi utama, yaitu IPv4 yang berformat angka seperti 192.168.1.1 dan IPv6 dengan format yang lebih panjang. Nah, IPv6 ini itu dia tipenya hexadesimal.
IP address bisa bersifat statis, yaitu ditetapkan secara manual atau kita input sendiri di masing-masing perangkat yang kita pakai. Dan selanjutnya ada dynamic IP, yaitu IP yang diberikan secara otomatis oleh server DHCP. Terus juga kelas IP ini ada, di sini kita ambil contoh ada 3, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya ada jenis kabel penghubung, yaitu yang pertama ada kabel straight through, digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya dari PC ke switch. Selanjutnya ada kabel crossover, digunakan untuk menghubungkan ke perangkat sesama jenis, seperti router ke router. Lalu yang terakhir ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik sendiri itu menggunakan kecepatan cahaya yang untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, sehingga ini bisa digunakan untuk jarak yang lumayan jauh. Berikut ada pengenalan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer sendiri itu adalah aplikasi simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dan menguji topologi jaringan secara virtual tanpa perlu perangkat fisik. Kita bisa menghubungkan router, switch, dan PC, lalu mencoba konfigurasi layaknya di dunia nyata. Cisco Packet Tracer menjadi alat penting dalam pembelajaran dan pelatihan jaringan komputer. Lalu ada konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan dilakukan untuk mengaktifkan fungsi perangkat sesuai topologi yang dirancang. Langkah umumnya adalah mengatur IP address, menambahkan table routing, dan melakukan uji koneksi perangkat. Konfigurasi dapat dilakukan melalui GUI, yaitu tampilan visual, atau CLI, yaitu perintah teks. Contoh dasarnya ada pada codingan berikut, yaitu ada enable, configure terminal, lalu kita tetapkan alamat IP-nya. Di sini misalnya kita pakai 192.168.1.1 dengan subnetnya yaitu subnet C 255.255.255.0. Terus yang terakhir, setelah ditetapkan maka bisa di shutdown. Sekian untuk materinya. Dan untuk berikutnya ini kita akan langsung masuk ke ACT-nya ya. Jadi untuk ACT ini kita melakukan simulasi konfigurasi dasar dulu. Jadi untuk yang pertama ini kita masih yang simple aja. Itu kita coba melakukan pengiriman ping dari satu PC ke PC lain. Jadi untuk pertama-tama kalian itu harus membuat topologi dulu. Itu kalian bebas mau milih topologi yang kayak gimana. Saran saya kalian pilihnya yang simple aja. Contohnya dari punya saya seperti ini. Setelah itu kalian menambahkan PC dan switchnya. Untuk menambahkan PC dan switch itu ada di opsi bagian pojok kiri bawah. Untuk switchnya sendiri kalian bisa ke sini network device, lalu ke ini switch, dan kalian pilih yang PT switch, lalu tambahkan sesuai topologi yang kalian pilih. Dan untuk PC-nya sendiri kalian bisa ke sini end device, lalu ke sini PC. Terserah kalian mau nambahinnya berapa, pokoknya sesuai topologi kalian. Ini simulasi jaringan begitu. Oh ya, terus juga jangan lupa tambahkan nama kalian ya. Untuk menambahkan nama ini kalian bisa pilih di sini icon kertas ini place note, terus kalian ketik nama sama npm kalian. Setelah sudah menaruh PC dan switchnya, lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, cara menghubungkannya gimana? Kalian bisa ke sini connection, lalu kalian pilih yang ini aja, jadi biar nggak perlu ribet. Ini soalnya icon petir ini dia otomatis memilih kabel yang tepat atau kabel yang cocok untuk perangkat yang kita gunakan. Di sini misalnya kita gunakan PC sama switch, ntar dihubungkannya pakai yang icon petir ini. Misal nih, kita contoh ya, contoh yang baru. Ini ada switch, ini ada PC. Lalu kita hubungkan pakai kabel ini. Ya, seperti itu. Nah, ini misal kalau masih icon seperti ini,
itu tandanya masih belum full gitu. Nah, untuk mempercepat ya, kalian bisa ke sini aja. Soalnya ini digunakan untuk mempercepat waktu, dan bisa kalian lihat sendiri ini jadi hijau. Artinya dia sudah terkoneksi antara PC dan switch ini. Lalu selanjutnya setelah membuat topologi, kalian harus membuat IP address. Kenapa? Karena meskipun ini sudah terhubung, mereka ini masih belum bisa digunakan untuk mengirim pesan dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, misal ambil contoh, ini kita pakai simple PDU list untuk mengirim pesan dari satu perangkat ke perangkat lain. Misalnya kita coba dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini ada notifnya nih, PC 5 has no nggak masuk ya. Sebentar. Kita ulang lagi, PC 4 ke PC 5. Nah, ini ada notifnya nih, PC 5 has no functional port. Kenapa? Karena dari masing-masing PC ini kita belum ngeset IP-nya itu apa. Jadi meskipun udah terhubung, di jaringannya itu belum ada. Nah, setelah itu kita akan membuat IP untuk masing-masing PC. Nah, kita klik dulu PC-nya. Alamak, nge-lag. Nah, setelah sini kalian ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita tambahin secara manual atau static. Nah, 192 168 101. Nah, untuk subnetnya ini dia otomatis tertambah sendiri. Ini untuk PC 0. Ini kita, kalau sudah kita close aja. PC 0 terus PC 1. Nah, untuk PC berikutnya kita tambahkan IP lagi, tapi dia harus beda karena biar enggak tabrakan. Ini 192 168 102. Nah, ini kita close lagi. Begitupun seterusnya untuk PC yang lainnya juga, tambahkan IP addressnya juga. 2 68 103. Dua 168 104. Dua 168 105, dan terakhir 192 168 106. Nah, setelah kalian menambahkan IP untuk masing-masing PC, lalu selanjutnya kalian tes nih lewat PDU list sama lewat ping. Nah, untuk lewat ping, kalian pilih salah satu PC. Habis itu kalian ke ini command prompt. Habis itu kalian ketik ping, lalu IP address ke PC yang mau kalian tuju. Misalnya ini PC 0 kan tadi 192.168.100.1. Misalnya kita coba ke PC bawahnya, ke PC 1 yang ini 192.168.102. Nah, kalau outputnya begini itu berarti tandanya sudah berhasil. Nah, habis itu untuk pengujian kedua yaitu kalian bisa lewat PDU list. Coba dari PC 0 misal ke PC 3. Nah, di bawah sini ada statusnya successful, berarti koneksi jaringan berhasil. Nah, kita coba lagi. Salah. Kita coba lagi. Nah, ini successful. Nah, misalnya kalau udah begini berarti ACT kalian selesai. Nah, untuk ACT itu pengumpulannya yaitu pertama kalian itu screenshot topologi jaringan kalian.
Habis itu yang kedua IP masing-masing PC. Lalu yang ketiga screenshot pengujian yang pengiriman lewat pingnya ini dari satu PC ke PC yang lain, kalau bisa semuanya. Terus juga yang PDO listnya juga sama, kalau bisa semuanya dari satu PC ke PC yang lain. Oke, sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih.